Hai gengs, don't forget to like and subscribe. Nah, kali ini aku akan bawain Young and Dangerous 2. Bagi kalian yang belum nonton yang Young and Dangerous yang pertama, tonton di channel ini juga. Karena ini ceritanya agak nyambung gitu. Tapi bagi kalian yang nggak mau nonton, ini aku akan bagikan sekilas saja ceritanya dari yang sebelumnya. Oke, di sini tuh ada 5 sepertemanan orang yang bernama Nam, Xiu, Ayam, Chou, dan Pao. Nah, mereka itu bertemanan berlima masuk geng triad di Hong Kong yang bernama Hung Hing. Nah, di sana Chou itu telah meninggal di episode sebelumnya. Tidak hanya Chou, tapi juga B, atasan dari Nam dan orang-orang 5 orang itu, dia itu juga meninggal. Karena itu terjadi kekosongan jabatan di tempatnya. Jadi di episode kali ini itu untuk menceritakan siapa yang akan menempati jabatan kosong itu tadi, dan lalu juga menceritakan kenapa Ayam yang dulunya itu bisa membantu Nam. Kenapa dia bisa sukses dan bisa membantu Nam memenangkan pertempuran di episode sebelumnya. Jadi langsung aja ke ceritanya. Saat pembukaan bar baru, Pao mengajak rekrutannya yang baru yang mirip sekali dengan Chou. Orang itu bernama Banana. Lalu siapa nih yang pada bingung kok bisa sih si Ayam secepat itu bisa sukses? Nah, di sini Nam bertanya dan diceritakan oleh Ayam. Ayam bertemu dengan sepupunya yang bernama Blacky di Taiwan. Blacky mengajak Ayam masuk geng Taiwan Sunluan. Blacky mengajak Ayam bertemu ketua Lui dan di sana juga bertemu Chi, tangan kanan Lui. Di sana, Blacky bekerja sebagai sopir ketua Sunluan yaitu Lui. Ayam sudah masuk juga mengikuti Blacky dan ketua Lui kemana-mana. Ketua Lui ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Taiwan. Ya pokoknya intinya masuk dalam politik Taiwan. Karena mau benar-benar menguasai Taiwan. Saat itulah bertemu dengan wanita berpakaian Jepang yang cantik bernama Yu. Ayam tentu saja langsung sadar dan tertarik padanya. Ayam bertanya siapa Yu pada Blacky yang dijawab, wanita bos dulu. Setelah Yu mengobrol dengan Lui menyuruh Ayam mengantar Yu pulang. Dengan senang hati Ayam mengantar sambil mengajak ngobrol, memperkenalkan diri dan berkata, maafkan aku jika aku terlalu banyak bicara, tapi dulu ada yang pernah memberitahuku jika bertemu dengan wanita yang kamu sukai, kamu harus berani untuk mengajak ngobrol. Karena setidaknya kesempatanmu akan ada 50%. Bila tidak berani, malah hanya akan ada 0%, tidak akan ada kesempatan. Yu diam saja dan hanya minta diantar ke tempat judi. Di sana, Yu kalah 3 kali berturut-turut, karena itu Ayam membantunya berjudi dan benar saja menang. Sejak itu, Yu baru melihat Ayam. Besoknya, Ayam dan Blacky menunggu ketua Lucky sedang pertemuan politik. Blacky memperingati Ayam agar berhati-hati dengan Yu. Dijawab Ayam, memang dia bisa gigit? Lalu mereka berdua saling bergurau, dan saat itu ketua Lui keluar dengan kepala berdarah karena ternyata saling bertengkar di dalam. Marah, ketua Liu berkata, keparat, siapapun yang bisa bunuh orang itu akan aku angkat menjadi kepala cabang. Ayam yang mendengar itu tahulah ya apa yang dilakukannya. Ayam langsung pergi bunuh orang yang dimaksud bosnya, seorang diri. Ayam berhasil, tapi lalu banyak orang yang mengejar Ayam, dan saat itulah tiba-tiba ada yang memberi tumpangan, dan ternyata itu adalah Yu. Setelahnya, Yu dan Ayam berendam bersama. Yu berkata, di Jepang wanita dan pria mandi bersama. Ayam malu-malu tapi mau, dan Skin berpindah ke esokan harinya. Ayam dibanguni Yu karena ketua Lui datang. Ayam langsung bangun bertemu dengan ketua Lui. Ketua Lui senang atas apa yang dilakukan Ayam lalu bertanya, apa kamu sudah melakukan dengan Yu? Tenang saja, aku tidak akan marah. Ayam bingung dan berkata, tidak. Karena memang dia tidak ingat apapun yang terjadi kemarin. Tapi ternyata ada bekas di paha Ayam. Yang untung saja ketua Lui tidak marah. Sejak itu, ketua Lui selalu memandang Ayam. Lalu ada yang mengabari Ayam kalau Nam sedang bermasalah. Jadi, ketua Lui memberi uang dan pinjami orang-orang. Begitulah ceritanya. Skin berpindah ke Nam yang sedang ikut pertemuan di Hung Hing, mengadakan rapat mencari pengganti B sebagai kepala cabang Causeway Bay. Nam punya lawan yaitu Fai. Xiang berkata, bagikan milik B ke Nam dan Fai. Kita akan lihat dalam waktu 1 bulan siapa yang atur lebih baik akan mendapatkan tempat B. Oke, bagi yang belum tahu, Xiang itu adalah ketua dari Hung Hing. Ketua dari geng Hung Hing. Oke, lanjut.
Barbie yang diberikan ke Fai ternyata wanita-wanitanya pergi ke bar 6, karena kakak yang bekerja sebagai gadis bar di bar Fai adalah teman Smarty dan juga pacar Sue. Jadi, memang kakak yang membawa semua gadis bar ke tempat 6. Lalu, mari kita ke Ayam yang diminta bosnya untuk mempertemukannya dengan ketua Chiang, yang dilakukan. Tapi tawaran Louis untuk bekerja sama untuk sebuah kasino di Macau ditolak oleh ketua Chiang. Hingga suasana menjadi tidak enak, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Skin beralih ke Nam dan Smarty di mobil di mana Smarty menagih janji Nam untuk mengawininya. Awalnya Nam pura-pura tidak mau, tapi lalu saat turun ke supermarket Nam berkata, "Aku sudah beli cincin, cari di mobil ya. Kalau ketemu kita kawin, kalau tidak ya sudah." Smarty kesenangan langsung mencari dan menemukannya, tapi saat itulah dari belakang ada truk yang menabrak mobilnya sampai berkali-kali, hingga mobilnya terguling. Nam langsung membawa Smarty ke rumah sakit. Smarty selamat, tapi tidak tahu kapan akan sadar. Mungkin maksudnya koma kali ya. Tidak hanya kecelakaan itu, tempat judi Nam juga kerampokan hingga Nam terpaksa meninggalkan Smarty, dan di luar ternyata Sue yang telah menjadi pacar kakak juga dicegat oleh Fai yang memukuli Sue dan menculik kakak. Fai berkata pada Sue, "Bila ingin kakak selamat, maka ambil pembukuan Nam." Tapi sebenarnya kakak tidak diapa-apakan karena dia adalah adik Fai. Kakak marah-marah pada Fai. Fai berkata, "Tidak ada orang baik di triad atau geng. Aku tahu itu." Fai balas tanya, "Lah kamu?" Dijawab, "Aku tidak dua-duanya. Tidak baik tapi juga tidak buruk." Intinya, preman atau orang yang masuk triad itu tidak akan pernah berakhir baik. Ini demi kebaikanmu. Kakak agak mendingin karena dia tahu memang Fai melakukannya demi kebaikannya juga. Sedangkan Sue benar-benar mengambil pembukuan 6, hingga kakak terbebaskan. Niat baik Sue terlihat ya. Fai melihat pembukuan itu dan sadar Nam tidak pernah curang sama sekali. Padahal Fai sudah terlanjur melakukan sesuatu yang merugikan keuangan Nam. Setelahnya kakak keluar. Sue datang dengan kakak menghadap pada Nam meminta maaf, mengaku semuanya bahwa kakak adalah adik Fai juga. Nam memaafkannya. Sedangkan Ayam di geng San Luan diberi kasino Macau yang seharusnya menjadi milik geng Hung Hing, yang tadi ditolak kerjasamanya. Entah bagaimana bisa menjadi geng San Luan punya. Ayam langsung menolak karena tidak mau hubungannya dengan geng Hung Hing rusak. Jadi Ayam keluar dari geng San Luan dan pergi ke Nam menceritakan semuanya. Saat itulah datanglah Yu dengan kacamata hitam. Ayam langsung menyambut dan membuka kacamatanya. Ternyata ada bengkak di balik kacamata hitam itu, yang langsung ditanya oleh Ayam. "Kenapa?" Dijawab, "Ketua Louis marah sejak Ayam keluar." Jadi Yu membantunya berbicara, tapi untungnya sekarang Ketua Louis sudah agak tenang dan ingin bertemu dengan Nam dan Ayam di Macau. Ayam langsung curiga, tapi Yu berkata, "Kamu tidak mempercayaiku?" Dan lalu Yu dengan mengambil sehelai rambut panjang di baju Ayam. Ayam langsung pura-pura tidak tahu. Tidak tahu rambut siapa itu. Yu santai berkata, "Aku tahu kamu suka rambut panjang. Tunggu aku sampai aku panjangkan rambut." Lalu Yu pergi. Tentu saja Nam dan Ayam ke Macau karena diminta Yui untuk bertemu ketua Louis. Di sana Yui mengantar, tapi Yui tidak keluar-keluar setelah lama sekali. Hingga Nam dan Ayam mengecek dan menemukan ketua Louis sudah mati di kursinya. Lalu terdengar teriakan-teriakan Yui minta tolong. Ayam mau membantu tapi didorong oleh Yui. Dan datanglah orang ketua Louis termasuk Chi. Nam tangkas langsung mengambil Yu menjadi sandera. Ayam hanya bisa melongo sampai si Nam berkata, "Woi, kita ini dijebak." Berkat menyandar Yu, Nam dan Ayam selamat. Diperlihatkan, Fai telah membantu Yu. Fai menjadi pacar Yu yang baru. Untuk sementara, Yu memimpin geng San Luan menggantikan ketua Louis. Setelahnya diperlihatkan Yu dan Chi bercakap-cakap berdua. Fai di belakang hanya mengikuti. Ternyata Chi itu adalah selingkuhan Yu yang selalu membantu Yu. Tapi ternyata Yu hanya memanfaatkan Chi. Karena diperlihatkan Yu menembak Chi dan Fai melempar Chi ke laut. Sejak itu terjadi banyak pembunuhan terhadap orang-orang Hung Hing. Langsung Hung Hing mengadakan pertemuan dan Nam minta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan, yang diokekan oleh ketua Chiang. Ayam sebenarnya amat sangat bingung karena masalah ini antara dia harus memilih Nam atau Yu, wanita yang dia cintai. Ayam bercerita pada pendeta.
Pendeta berkata, jangan pedulikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangan terlalu terpaku pada hal itu. Nam mendatangi Smarty sebelum pergi ke Makau untuk menyelesaikan masalah itu. Setelahnya, di Makau, Yu sedang buka usaha kasino yang baru itu. Sedang selamatan lah, ya sepertinya. Sedang menyambut tamu-tamunya, tapi ada masalah karena tamu-tamunya tidak banyak. Saat itulah Nam datang dengan anggotanya termasuk Ayam, membawa papan bunga, Louis juga. Lalu melempari meja kasino dengan ular sehingga Fai langsung marah dan menyerang Nam. Nam langsung balas. Langsung acaranya pun hancur. Setelahnya, Nam dan anggotanya pergi, Fai yang mendatangi Yui ditampar. Selesai acara, Yui dan Fai dan anggotanya bertemu dengan Nam dan anggotanya. Yui lebih banyak gaya karena orang-orang Yui dan Fai lebih banyak. Tapi Yui memanggil lebih banyak anggota lagi dan bahkan Fai juga menodongkan pistol ke Yui. Ayam kaget, tidak menyangka Nam sudah seterencana itu. Anak buah Yui yang adalah geng San Luen berkata, jangan macam-macam pada Nona Yui, dijawab Fai. Hei, dia itu yang bunuh ketua Lui kalian dan menjebak Nam dan Ayam. Tentu saja, Yu tidak mengaku hingga Nam mengeluarkan Chi yang masih hidup. Fai berkata, aku yang langsung selamatkan Chi pada hari itu. Setelah mendengar yang dikatakan Chi, tentu saja orang-orang Gen San Luen sadar dan berkata mau bawa Yu untuk diadili di gengnya. Ayam berkata, aku mau bicara sebentar dengan Yu. Yu hanya bisa diam, stres, tahu tidak bisa lari. Ayam berbisik berkata, kamu tahu tidak, kamu adalah wanita yang paling aku cintai selama hidupku. Sambil menembak Yu dan menciumnya. Saat Nam mendekati Ayam, Ayam berkata, aku tidak mau Yu disiksa. Lalu Ayam pergi dengan Nam sambil sedikit menangis di bawah kacamata hitamnya. Oke, ceritanya sampai di situ. Fai itu memang membantu Nam untuk undercover gitulah. Pura-pura ngikut Yu, tapi ternyata dia membantu Nam dari belakang karena dia tahu Nam itu sebenarnya juga adalah gangster yang lumayan baik. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu selanjutnya.